Salam persaudaraan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hanya oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya firman-Mu yang akan kami sampaikan, dan kami percaya setiap pendengar acara ini Tuhan memberkati dan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerjalah dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang keempat dan ayat 5, Mazmur 25 ayat 4, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab dengan kasih dan kemurahan Tuhan kita masih diberikan nafas hidup, kesehatan, bahkan kesempatan untuk bisa menerima, mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 4, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan menuju kehidupan yang kekal.
di dunia ini banyak jalan, tetapi tidak ada jalan yang menuju membawa hidup manusia kepada kehidupan kekal di surga selama-lamanya. Ada banyak jalan yang ada di dunia ini, tetapi hanya ada satu jalan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan membawa hidup kita kepada kehidupan yang kekal di surga selama-lamanya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Ini satu bukti bahwa jalan kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pemazmur mengatakan, "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku." Ada satu kerinduan yang ada di dalam diri pemazmur, supaya Tuhan memberikan jalan bagi hidupnya. Karena pemazmur mengetahui ada banyak jalan di dunia ini, tetapi jalan itu tidak akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Tetapi pemazmur sadar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dia membutuhkan jalan yang sesungguhnya, jalan yang di dalamnya ada kebenaran, dan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu keinginan yang kuat di dalam pribadi dari pemazmur, dalam hal ini adalah Raja Daud, supaya hidupnya dibawa kepada jalannya Tuhan itu. Ayat 5, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu." Jadi jalan kebenaran itu akan membawa hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kepada satu kehidupan yang kekal selama-lamanya di sorga. Dan saya percaya setiap manusia membutuhkan jalan itu, saudara. Apalagi saat ini kita semua sedang diperhadapkan dengan kesulitan, dengan adanya pandemi ini dan berbagai macam persoalan-persoalan yang lain yang bisa saja membuat manusia salah jalan, salah mengambil keputusan, salah untuk menempuh jalan. Tetapi lewat firman Tuhan kita diberitahu ada satu jalan yang tidak pernah salah. Ada jalan yang tidak akan pernah menyesatkan dan menyengsarakan kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. "Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Yang kedua, saudara, selain Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Tuhan juga adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Dia adalah Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Dia mampu untuk mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus juga mampu menyelamatkan manusia
mengangkat manusia dari kuasa dosa. Inilah yang kita perlukan, saudara, dalam hidup ini. Saya percaya bahwa hidup ini adalah sementara. Firman Tuhan katakan umur manusia 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Itu pun kita sudah harus mengalami sakit penyakit dan sebagainya. Kelemahan tubuh, kelemahan fisik. Karena keterbatasan hidup manusia inilah, maka yang pertama, kita perlu dipimpin oleh Tuhan menuju jalan kebenaran. Yang kedua, kita butuh juru selamat untuk menyelamatkan jiwa kita, hidup kita, menuju kepada kehidupan yang kekal di sorga. Bukankah itu, saudara, akhir tujuan hidup manusia? Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, saudara, ujung-ujungnya adalah kematian. Dan apabila kematian itu datang, maka hanya ada dua kemungkinan. Kita menuju surga atau kita menuju neraka. Dan kalau saudara dan saya ingin sampai kepada surga itu, maka Tuhan Yesus Kristus adalah pilihan saudara dan saya, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari mulai saat ini kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru. Apapun beban hidup saudara dan saya, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti menolong saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bawalah aku, bawalah kami semua berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di masa-masa yang sulit ini, kami tetap berharap, percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, yang hidup di dalam anugerah Tuhan, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Engkau memberkati juga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada dalam pelayanan masing-masing. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi bangsa kami. Tuhan berkatilah bangsa kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.